Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Cuma salahnya kalau orang Minang go pak asa tasabui pusako ada tabayang si tanah jo sawah. Itu, iya kan? Tabayang dah itu. Kalau kita kait dengan itu salah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surga Adnan akan masuk ke dalamnya orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Setelah satu keluarga itu berkumpul di surga Adnan, malaikat masuk ke setiap pintu yang telah mereka tempati itu. Lantas malaikat mengucapkan, keselamatan atasmu semua. Engkau mendapatkan tempat yang paling nikmat ini, yang luar biasa ini, karena kesabaranmu menghadapi hidup selama di dunia. Jadi yang akan kita pegang di sini, kalau ingin masuk surga sekeluarga, jadilah semuanya orang sabar. Ya kan? Kata orang kita, sabar itu ada batas. Tapi orang sabar, kata Allah, tak ada batas pahalanya. Sampai dia nanti mendapatkan surga tempat tinggal. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Darul Muslihin
Jadi di sini tidak ada orang engkar ini. Orang saleh semua. Kampungnya orang-orang saleh. Beserta seluruh anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat dari bermacam suku bangsa yang hidup di Lampung ini, yang kabarnya di sini Taluk ya, Taluk Betung, Tanjung Karang, Teluk Betung, sekarang berubah menjadi Bandar Lampung. Alhamdulillah. Juga yang kami hormati ibu-ibu yang telah meramaikan masjid ini, terdiri dari mungkin ibu-ibu yang sering melakukan majelis taklim. Majelis berasal dari kata-kata jalasa, majelis kumpulan orang duduk, taklim dan mempelajari agama. Maka dirangkai kalimat itu majelis taklim. Mungkin juga ada ibu-ibu dharma wanita yang suaminya masih aktif bekerja sebagai ASN dan dia sebagai anggota dharma wanita. Mungkin ada juga ibu-ibu yang PKK dan ada juga yang kapalo julo-julo. Mungkin ya. Itu semuanya tersebut komunitas ibu-ibu. Kalau saya simpulkan, di negeri kita Minangkabau itu ibu-ibu itu tidak tanggung tinggi derajatnya, Pak. Tinggalnya di rumah gadang. Kini banyak rumah gadang pi dari tembok. Ada nambah lantai 2, ada nambah lantai 3, ada nambah pakai eskalator. Ya kan? Kalau rumah gadang sampai ibu-ibu tinggal dulu, dilahirkan di sini di Minangkabau, itu rumah gadang si jangkor gadiang. Salanja kudo balari sakuek kuaran tabang sapaki budak menangi. Tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bunsu. Pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang menurang, lantai timbago aso-aso palupuh kawe dirantang. Banduannya kuciang malako si tindih tupai bagalui, dampa-dampa labah mangirap. Gonjongnya rabuang membacui, saganya ansau mangulampai, datang nandari tamin nijut. Jika dipandang ke halaman carano basa, batu tapaan kan so balari, nambah cibuk si batuang tungga, pananju si talang kuning, anak janjang jikiri kuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Itulah rumah ibu-ibu. Dilengkapi kiri kanan dengan 2 anjuang, namanya anjuang paranginan. Manga ibu di sinan batanun jo manjai. Tumangko sesuai na ibu-ibu ko Pak, jarinya alui, tangannya alui, kulitnya alui, perasaannya alui, dan nomor sepatunya paling tinggi 39. Iya kan? Maka ibu-ibu ini adalah sesuatu hamba Allah yang sangat berjasa. Dia pernah menghamilkan presiden, dia pernah menghamilkan menteri, dia pernah melahirkan ustadz, dan dialah ibu-ibu yang disebut kalau anaknya durhaka kepadanya, ya kan, dia kutuk anaknya itu, maka anaknya akan dikutuk oleh Allah. Kalau reda dia kepada anaknya, maka dia, anak tadi akan diredai oleh Allah. Itu hadis sahih. Ridallah fi ridal waliden, sukhtullah fi sukhtil waliden.
Kalau seorang anak diredai ibunya atau kedua orang tuanya, Allah akan reda kepadanya. Kalau dia dikutuk oleh kedua orang tuanya, maka Allah akan mengutuk dia. Untuk itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, masih ada ibu kita, masih ada ayah kita, kerap kalilah bertanya kepada beliau. Ya kan? Di orang tua tu tak perlu pitih doh Pak, pitanyo. Ya kan? Atau dicaliaknya sekali sudah Jumaat. Kalau lagi sama di siko. Ya kan? Kalau di kampung telepon saja. Kami yo ndak ada mencaliak do ustaz, tapi pitih lai bakiriman. Ada pantunnya. Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang, bukan tuama arok dek pakirin nak wa ang batamu mangko sanang. Ya kan? Kalau itu tengah ada Pak tu. Caliak-caliak orang gaib kau banyak nak takut di bini, nak ada mencelik orang gaib. Itulah ibu-ibu yang disebut di Minang bundokan kanduang. Kelebihannya lain, ya kan? Kelebihan lain sesudah ibu-ibu tu santiang marendo manjai jabatan nun memasak. Pa ibu jo anak dagang, panyayang jo pakir miskin, pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Dek pandai ibu-ibu ko batinggang satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan akama gereja. Atau ibu-ibu ke Pak? Jadi apa-apa jangan dicariin bini ndak. Ya beliau nama melihara anak-anak Pak. Ya kan? Kalau pakaro batana ba ibu-ibu ko sajak menjamu padi, akannya jamu padi. Kalau dahulu yolah jo kayu, kalau kini lah jo kayu tu Pak. Di bawah saya padi kailer ajo kayu delo tu. Ya kan? Sekarang dulu begitu. Dengan ujung jari. Dikakat. Lah masih ditumbuk jolasung. Indak eler. Cik kate, cik ke bawah. Lah sudah ditumbuk diindang, ditampi tarikh, dipilih atas cik. Padinya tadi masih diambun tengah malam, lambuk dek paneh tengah hari. Amarah hebatnya. Ya kan? Lah sudah ditumbuk, diindang, ditampi tarikh, dipilih atas cik, dibasuh je daun pandan. Tajarang tungku batu tigo, besilang kayu di bawahnya, disinan napi mangkoi duit. Ya kan? Dek santiang ibu-ibu ko batana masak nasi tadi kambang bunga limau di kampung ambo dibasuh namanya masak air jo sambalado selama jo apa lagi kalau jo gulai orang kapau tadi. Itu nak tangguh-tangguh rasanya Pak Musir. Ambo sampai Batambuh tadi ndak ada nama Tambuh nampak dan baru ambo seseorang konyo kecen dia orang ko lapar biarlah dan sebagainya. Atu dek santiangnya ibu-ibu mama sagantang bareh di tanah kanyang laurang saminangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu ko masuk serogo. Tio ari sadonyo memasakan kami. Lai sehat saya ibu-ibu. Alhamdulillah. Ambo ukuran orang gaek sehat. Dengan ukuran orang gaek piko dibanding jona mudo tu indak lah. Pertama saya rasakan ya kan, saya mbokan di pawasuan jadi imam tadi. Sebenarnya malah malih di imam gua Pak. Napas tu lah mulai pendek. Ya. Ya kan. Indak nak kekanyangan lah indak sama je mudo dulu lah. Tapi kalau indak ada tak putih bacaan ambo ndak. Alhamdulillah. Atau ukuran orang gaek alhamdulillah sehat. Bisa jo memenuhi undang-undangan bapak-bapak ibu-ibu kemari ya kan melalui anak ambo Agung. Mudah-mudahan Agung ini juga menjadi ulama besar. Kenapa dia sudah sebut tadi ambo lah mulai jadi ban serap Pak.
Nyoban serap kau kalau ndak tapijak atau di luar terletak je bagi bau itu. Kalau di dalam motor awal letak jadi lantai tu, acuk tapijak tu. Itu ban serap gong. Pindah waaz. Lama-lama nanti jadi ban sawananya. Amin. Ya Rabb. Yang saya kasihi, cintai anak-anak saya yang muda ya. Para remaja itu semuanya disebut parik paga di dalam kampung Pamaga Koto Janagari Pembangkit Batang Terandam. Harapan kami nak kepada yang muda-muda sangat besar, karena kami yang tua ini satu persatu akan gugur, akan mati, dan kita tidak tahu kapan mati itu. Kalau isi dompet kita Pak, kita tahu berapa sisanya, tapi berapa sisa usia kita tidak tahu. Entah 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau 3 tahun lagi. Mudah-mudahan sisa usia yang ada ini kita beramal dengan ikhlas, ambil yang kita punya, jangan diganggu punya orang, tinggalkan yang haram, ambil yang halal, yang hak kita, patuhi perintah Allah, lakukan yang disuruhnya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu saja konsep hidup, kita akan aman. Orang yang melakukan itu disebut sabar. Sabar ini kan mengendali nafsu Pak. Walaupun orang itu tidak marah-marah Pak, tidak ada marah-marah, tidak ada emosi, tapi dia mengumpulkan harta secara haram, itu bukan orang sabar. Orang sabar itu semuanya dikajinya. Apakah pantas saya mencari seperti ini? Apakah saya pantas mengumpulkan uang seperti ini? Jadi sabar itu bukan orang tidak emosi. Banyak orang penggalak Pak, manih mulutnya, pandai bertanam tabu di bibir, pi korupsi panjang. Ya kan itu bukan sabar. Makanya masuk surga itu menurut surat Ar-Ra'd ayat 23 tadi adalah orang sabar. Engkau mendapatkan ini karena kesabaranmu. Ya kan? Jadi inti hidup itu sabar. Dapat nikmat syukur. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, makanya seluruh nabi itu dijamin masuk surga oleh Allah karena sabar. Nabi itu sabar. Tidak ada nabi itu terlibat dana COVID, ya kan? Macam-macam lah. BLBI. Tidak ada nabi itu terlibat itu, ya kan? Banyak itu macamnya, ya kan? Karena kesabarannya. Kaum muslimin, kemudian kita lihat dulu jannah. Jannah itu banyak, ada namanya Firdaus, ada Adnan, ada Ma'wa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang dipilih surga itu? Firdaus ya. Kalau ambo nama dia Allah. Asa ndak masuk neraka seru gua saya. Ambo bertanya jo Pak Ketua tadi, informasi suroko dulu nan manarukonyo dari pondasi orang Suli Aye. Generasi itu lah meninggal sadonya Pak Ustaz. Kini tinggal generasi ketiga. Suli Aye ko sangat unik Pak. Ambo barakali mengaji ke sinan, ndak do nang kamu saji ke rumah gadang. Ado suku sinan namanya Limo Panjang, ado namanya Limo Singke. Ya. Ado rumah 20 ruang panjangnya. Mulai membawa ambo mengaji ke Suli Aye itu dulu Bapak Elmi Panuh SA. Beliau itu notaris ya. Entah hidup juga sekarang di Jakarta enggak, itulah bersambung-sambung. Ada yang paling muda membawa saya ngaji ke Sulit Air itu sekarang sudah meninggal walaupun dia muda. Itu makan durian Nabi 10 durian. Enggak apa-apa dia. Ya, kan? Itu beliau. Jadi kaum muslimin ba di Suli Air itu. Suli Air Bagunung Merah, ya Pak. Dalam kecamatan Koto dia teh,
Kalau ingin kita mendapat kasih sayang Allah, taruhlah kita beramal saleh. Ya kan? Yo ada gunung merah putih sana. Ada janjang 1000. Kemudian sawalahnya Tanjung balik. Sabalunnya Tanjung Alai. Taruh ke sinan peninjauan. Negeri yang rakyatnya kaum muslimin disebut suli aye tapi murah pitih. Di Amerika saja ada SAS suli aye sepakat. Mungkin ko ada janjang ke bulan pai je orang SAS ke sini. Tapi tidak ada janjang ke bulan ya sikos. Kaum muslimin, apakah kita menginginkan masuk ke surga sekeluarga? Ingin, ya kan? Saya kalau dapat ibu, istri saya kan udah meninggal, ya kan? Yang melahirkan anak saya itu. Saya kalau dapat nanti saya mohon kepada Allah dengan air mata, istri saya itu juga di surga, enggak? Ya kan? Karena saya tahu dulu ketika dia nikah dengan saya itu, ya kan, bagaimana kecantikannya sesuai dengan pandangan mata saya. Maka di surga nanti dia tidak tua kalau masuk surga. Dan semenjak sekarang saya doakan terus. Apakah yang saya lakukan, saya niatkan juga untuk dia. Mudah-mudahan dia masuk surga nanti. Jadi di surga itu tidak ada orang tua. Jadi kami nalah tua ko ba ustaz ge ba nyomudoan de Allah balik. Begitu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudanya tu sadang elok. Kalau kita yang laki-laki ini Pak di surga nanti wajah kita kembali seperti 25 tahun. Tidak ada perubahan-perubahan seperti di dunia ini. Muda terus 25 tahun itu. Tinggi kita 37 meter sama dengan 60 hasta, sama je Nabi Adam. Kulit rata-rata putih. Jadi nama nang kaliang gini kau sabar saja. Iya kan? Sabar saja. Asal masuk surga nanti putih balik. Biasa masuk neraka angui. Ya bersabar saja lah. Iya kan? Nam pendek-pendek cik, sabar aja. Nanti akan 37 meter. Kami ibu-ibu berapa Ustaz? Ibu-ibu sama dengan anak gadis kita berumur 19 tahun. Tingginya 27 meter, 10 meter bedanya dengan kami. Itu pasangan yang ideal. Tidak ada sakit-sakit. Satu lagi yang sangat menakjubkan di surga itu, makanan enak-enak tapi kita tidak buang air. Kalau ada lo buang air di surga tu Pak, tu ada lo orang bersihin WC. Abah karajo je lah. Di surga itu nanti tidak ada pekerjaan. Kita tidak ada menanam, memupuk, ya kan? Kita hanya menuai, tidak ada menyemai lagi, menerima hasilnya. Jadi makanan yang tidak berguna bagi tubuh kemana perginya? Dia keluar melalui keringat, diolah oleh Allah menjadi keringat. Keringat yang keluar itu bau parfum kasturi. Andaikan ada ibu memakai parfum kasturi di dunia ini, itu KW. Yang aslinya dalam bau itu keringat kita. Coba bayangkan, kita tidak tua-tua, kita tidak sakit-sakit selama-lamanya. Khalidina fiha, tambah lagi abada. Khalidina fiha abada. Ingat, itulah surga itu. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan kepala kita sekarang, dan tak pernah kita lihat, dan tidak pernah kita menyaksikannya. Kata orang kaya-kaya Pak yang telah keliling kota di dunia ini, sekarang katanya kota terindah itu Dubai.
Ambo lagi sampai lo kesinan ketika umrah pak, PDT pesawat saya, ya kan? Nyo apa sinan Emirates pesawat isi 600 orang doang. Kesinan dulu transit, baru ke Medina. Api bakuruang saya di pesawat tu, ya kan? Tak keluar. Apapun yang sangat cantik dan sangat indah kita lihat di dunia ini, jangan kita samakan dengan surga. Begitu indahnya surga itu. Isinya orang sabar semua. Sabar mengendalikan nafsu. Nafsu kita ini kan banyak pembagiannya pak. Ada nafsu amarah. Itu nafsu binatang buas kata Nabi, amarah. Bagaimana nafsu binatang buas itu? Kalau tiba di orang, ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipange babanak kampu kaki. Ndak babayonya, ndak di kapalo banaknya dah diampu kaki. Jadi dia ndak bisa membedakan yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Sawah ndak bapa matang dinyo, guru ndak beminanta dalak ladang ndak bakaratau. Sadata sesawah juanda. Punyo orang punyo inyo, arato orang arato inyo. Itu nafsu amarah. Ada nafsu lawamah yang pulang balik, kadang-kadang patuh, kadang-kadang engkar balik, ya kan? Nafsu yang dipanggil dengan kasih sayang itu namanya nafsul nafsul mutmainnah. Di mana ceritanya nih mutmainnah ini? Dalam surat Fajar, ujung surat Fajar itu, ya kan? Coba kita lihat panggilan Allah kepada orang punya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Orang mempunyai jiwa yang tenang itu bu, walaupun pitihnya hanya 10.000 di dalam sakunya, ya kan? Tapi ada orang yang lebih marasai darinya. Nyagi 5.000 pitih, walaupun 5.000 tinggal. Nyo ndak ingin sanang seorang, ya kan? Ndak ingin selamat sendiri, ndak ingin sejahtera sendiri, karena yang menderita ini juga hamba Allah. Prihatin dia melihat. Itu nafsul mutmainnah itu bu, ya kan? Dia ndak pilih-pilih orang gitu. Yang namanya kaum muslimin manusia semuanya hamba Allah, walaupun engkar kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Jadi antara hamba Allah dengan Allah itu, kita reda, Allah reda. Maka Allah itu namanya Khaliq pak, Khaliqun. Kalau kita makhlukun. Saya dulu sekolah di pesantren pak, pesantren saya itu sudah pesantren modern. Itu satu-satunya dulu di Kabupaten Agam pesantren modern. Kalau sekarang sudah semuanya. Tarbiyah Candung, Sumatera Tawalib, Tarbiyah Malalo, Jaho, alah pesantren modern nih, mempelajari pelajaran-pelajaran di SMA. Ada dulu pelajaran namanya Aljabar Ilmu Ukur. Kalaulah guru itu nama su embolah paniang. Nggak manangko dah pak. Sajak dari SD baretong namanya. Kini namanya orang matematik kan. Itu saya lemah. Paling tinggi nilainya 6. Tibo aljabar ilmu ukur itu di pesantren, ibu-ibu dan bapak-bapak itu nilainya 5. Nah kecil guru itulah ibu aja dengkang maku ndak ampe macam. Memang ndak ngerti saya pak. Tapi masih saya ingat apa? Antara kita dengan Allah itu sama dengan 2 titik, satu makhluk, satu khalik. Dihubungkan oleh satu garis. Kalau titik yang satu makhluk ini semakin mendekat kepada khaliknya, garis itu akan semakin lurus.
Kalau semakin jarak dia, dikhawatirkan garis itu tidak akan lurus. Itu mesti saya ingat itu. Maka kalau kita makhluk ini semakin mendekat kepada Allah dengan mematuhi segala aturannya, maka Allah itu akan dekat dengan kita. Dan beliau menyatakan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan pedoman hidup itu kata Nabi, ya kan, yang sangat utama itu dua. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Cuma salahnya kalau orang Minang go Pak, asa tasabui pusako, ada tabayang se tanah jo sawah. Itu, iya kan? Tabayang dah itu. Kalau kita kait dengan itu salah mana Pak? Bagaimana salah? Kata Nabi, ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Jadi pusaka kata Nabi itu apa? Al-Quran satu, sunnah beliau satu. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh bi dengan hima, keduanya. Kedua mana? Al-Quran dan lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kenapa banyak orang tersesat? Karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Orang tu banyak memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu ini memang bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah. Tu mangkonya orang Minang menyebut nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan. Itu dia.